SM wanita umur 26 tahun warga Dusun 3 Desa Peniangan Kecamatan Margas Kampung Kabupaten Lampung Timur terkonfirmasi positif COVID-19. Kamis tanggal 3 September 2020 berdasarkan hasil tes swab Laboratorium Genetik Indonesia Jakarta, SM dinyatakan positif COVID-19 dan harus menjalani karantina di Hotel Jakarta selama 14 hari. Namun pada tanggal 8 September 2020, SM berhasil kabur dari karantina dengan naik kendaraan umum dan sesampainya di Pelabuhan Bakauni dijemput Travel Perintis serta tiba di Pertamina Sekampung Udi sekitar pukul 9 malam. Kemudian SM dijemput suaminya yang berinisial AH dan tiba di rumahnya di Desa Peniangan sekitar pukul 22 malam. SM langsung melakukan isolasi di rumahnya sedangkan suaminya pulang ke Desa Gunung Raya. Mendapat informasi tersebut, Rabu tanggal 9 September 2020 sekitar pukul 9 pagi, tim gugus tugas COVID-19 Lampung Timur menjemput pasien COVID-19 di Desa Peniangan dan suaminya. Kemudian keduanya dirujuk ke Rumah Sakit Sukadana. Saat ini Satgas Kecamatan Margas Sekampung sedang melakukan upaya mendata keluarga dan karyawan yang kontak erat dengan pasien. Dan dengan didampingi Babin Kantipmas, Babinsa, Puskesmas Peniangan bersama dengan perangkat desa melakukan penyemprotan disinfektan di rumah SM untuk mencegah penularan wabah COVID-19. Kepala UPTD Puskesmas Peniangan Kecamatan Margas Kampung, Ibu Nuridawati membenarkan adanya pasien terkonfirmasi COVID-19 yang kabur dari Jakarta. Menurutnya saat ini SM sudah ditangani oleh gugus tugas penanganan COVID-19 Lampung Timur dan saat ini pasien dirawat di Rumah Sakit Sukadana. Adi Chandra, Lantai STP melaporkan dari Kecamatan Margas Kampung, Kabupaten Lampung Timur. Izin Bu ya, kami dari Lantai News TV.com ya. Mohon maaf, Ibu namanya siapa? Nama saya Nuridawati. Di sini sebagai Kepala Puskesmas Peniangan. Kepala Puskesmas Peniangan ya. Terkait pasien COVID-19 yang ada di sini, mohon penjelasan kronologisnya. Tolong agak sedikit agak keras. Oh iya, nggak gitu ya, keras. Iya, nyantai aja Bu, nyantai aja. Bukan, emang saya lembut masalah. Iya, nyantai aja Bu. Itu ya kami dapat berita bahwa pasien dijemput, tahu-taunya udah sampai Pugung ya. Dijemput sama suami di Pugung naik kereta. Jadi dari suami dijemput dan di sini sudah siap ternyata. Setelah kami telusur ya ternyata sudah siap karena memang sudah tahu bahwa itu terkonfirmasi COVID-19 si pasien tersebut. Itu dari kami lihat, kami telusur, kami lihat setelah mereka pergi, mereka semprot-semprot sebelum mereka datang, itu si terkonfirmasi itu di rumah sendirian. Oh gitu, bukan ada data yang valid dari dinas terkait atau? Oh kalau dari Jakarta karena memang yang saya dengar dan itu sudah banyak juga di Facebook bahwa itu kan sebenarnya tanggal 2 dicek swab, tanggal 5 keluar hasilnya positif. Oh gitu. Nah iya. Itu dari Jakarta, ya? Iya dari Jakartanya di sebelah mana saya nggak tahu. Oh gitu belum. Itu kemudian di karantina di hotel apa? Itu karantina mandiri judulnya berarti? Bukan karantina? Bukan. Kalau di Jakarta itu sudah ada 2 tempat untuk mengisolasi, salah satunya di hotel. Oh gitu. Bukan karantina mandiri bukan berarti? Bukan. Karena di Jakarta sudah tidak diberlakukan lagi. Kalau yang saya dengar cerita dari pasien tersebut bahwa di sana tidak ada lagi karantina mandiri. Ya kemudian yang mengkarantina berarti gugus tugas pemerintah, iya gugus tugas COVID setempat. Kemudian tadi malam jam 8 sampai di Pugung.
Oh, beliau sampai di Pugung ya? Iya, sudah ditunggu sama suami. Nah, dari Pugung beliau diantarkan ke rumah yang di Penyangan di Penyangan yang dijemput tempat tadi ya? Iya, dijemput. Itu sudah dipersiapkan, orang rumah sudah nggak ada lagi, jadi rumah dalam keadaan kosong. Isi rumah sudah mengungsi. Jadi artinya mereka benar-benar sudah sadar kesehatan ya, dan mereka sudah benar-benar melaksanakan protokol kesehatan dan anjuran-anjuran yang telah kita sampaikan kepada masyarakat. Nah, setelah itu suami kembali ke Gunung Raya. Nah, itu yang kami sesalkan, itu justru kenapa suami kembali ke Gunung Raya? Kan mestinya sudah terpapar. Gitu. Setidaknya walaupun tidak satu ruangan, tetapi masih bisa dalam satu rumah. Jadi kan masing-masing, tidak saling ketemu. Dan setelah kami mendengar itu tadi malam, sejak kami mendengar itu sekitar jam 22, itu berita sampai pada kami. Kemudian kami langsung koordinasi dengan Forkopincam, dengan Dinas Kesehatan dan bidan desa serta pihak desa. Kemudian tadi pagi akhirnya jam 7 dijemput untuk dikarantina di rumah sakit Sukadana. Iya. Tim gugus tugas COVID sini sudah ada mendata belum orang-orang yang kontak langsung dengan suspek? Kalau tim gugus tugas itu sudah mendata ya, sudah mendata, dan itu kami langsung gerak cepat atas koordinasi dengan gugus tugas kecamatan. Itu langsung kami mengambil tindakan. Ya, harus ada desinfektan segala macam setelah berangkat. Kemudian dengan jajaran kesehatan juga sudah langsung suami dibawa juga untuk dilaksanakan swab. Langsung untuk dilaksanakan swab karena kontak erat. Ya. Nah, karena si suami belum ketahuan apakah beliau itu positif ya, positif atau belum, sehingganya kami melaksanakan karantina mandiri untuk yang sudah artinya kontak erat dengan sang suami yang belum jelas. Iya, betul. Sementara seandainya pun nanti sang suami positif, yang sudah terpapar ataupun kontak erat dengan suami tersebut, itu tidak akan memaparkan ke yang lain lagi. Sehingganya saat ini sedang dalam karantina itu di desa tetangga. Ada berapa orang setahu Sampai? Itu hanya satu keluarga ya. Satu keluarga suami ya. Iya, satu berarti keluarga suami. Satu rumah. Hanya satu rumah, dan kami sudah koordinasi dengan pihak desa melalui bidan desa dan tugas kami yang ada di lapangan, artinya yang terkait dengan hal tersebut. Apakah ada peran serta dari perangkat desa tetangga? Oh, justru peran serta mereka itu besar sekali. Sehingganya tidak, dan ini memang benar-benar terasa mereka besar sekali. Justru pada saat itu kan yang melaporkan pihak desa ke kami. Justru mereka yang menggerakkan, ya dipandu juga oleh kami ya, menggerakkan untuk isolasi, untuk bukan isolasi dan karantina untuk masyarakatnya yang terpapar dari yang terpapar. Jadi belum jelas kan itu sebenarnya. Kalau yang untuk yang kami karantina sekarang, karantina mandiri di rumah, itu belum jelas. Berarti yang kontak langsung dengan pasien positif sudah langsung itu, enggak, maksud saya orang yang kontak langsung dengan pasien yang perempuan maksudnya? Hanya suami. Hanya suami. Yang lain nggak ada. Berarti? Yang lain nggak ada.
kalaupun di perjalanan ya mestinya ada sopir travel gitu, dan itu sedang kami lacak dan sudah ketemu. Udah ketemu maksudnya udah ketemu datanya, tetapi sekarang sedang ditelusuri. Oh gitu. Apakah pasien positif COVID-19 itu menunjukkan gejala atau enggak? Tidak ada gejala. Berarti termasuk OTG? Iya, OTG, tetapi dirujuk karena tadi malam mengeluh pusing. Tadi malam? Iya, tadi malam mengeluh pusing. Apakah itu dari virusnya atau mungkin dari efek dari perjalanan? Oh iya. Ya, tapi untuk memutus mata rantai itu maka kami dijemput langsung itu atas ininya Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Timur. Ya, karena kami langsung koordinasi malam itu juga. Jadi untuk memutus mata rantai itu kami harus gercep. Iya, gitu ya. Betul, makanya gercep. Ya, kami juga. Jadi alhamdulillah dari masyarakat, dari desa, dari Forkopimcam, dari Dinas Kesehatan, dari Rumah Sakit Sukadana itu bersinergi. Ya, betul. Jadi artinya kami tidak kesulitan. Jadi tidak membutuhkan berjam-jam kami menunggu. Ketika kami konsultasi atau berkoordinasi itu langsung ada jawaban dan solusi seperti apa. Pada waktu eksekusi tadi, ya. Apakah sampean ikut? Tidak, saya tidak, karena kami sedang ada acara di Bukit Raya dan di desa desa Bukit Raya dan desa Purwasari, karena hari ini ada deklarasi desa UDF. Oh gitu. Apakah ada kendala waktu penjemputan tadi? Tidak ada, karena itu atas kesadaran masyarakat dan kesadaran masyarakat lingkungan juga, kesadaran pasien, keluarga pasien dan lingkungan. Karena kenapa saya bilang kesadaran dari pasien dan keluarga pasien di situ besar? Karena pada saat terkonfirmasi ini datang, itu pakaiannya itu langsung direndam sabun, kemudian langsung dicuci, dan beliau tidak boleh masuk ke rumah. Jadi hanya menunggu itu tidak. Jadi benar-benar mereka menjaga jarak dengan hanya yang kami mudah-mudahan aja sang suami tidak terpapar, tidak terkonfirmasi, bukan terpaparnya udah pasti tidak terkonfirmasi. Oke, terima kasih atas penjelasan Ibu. Ya, mohon maaf kalau udah